Hadis ke-184. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah zaujin Nabi, tuh nggak usah zaujatun tapi zaujun, tidak butuh dimuannaskan karena berarti pasangan, ya pasangan laki-laki perempuan. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradiyah, dan semoga Allah ridho anha, daripada Sayyidah Aisyah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tasala, kalau mandi, adus Nabi, minal janabati, dari junub, bada'a, maka memulai Nabi, faghasala, maka Nabi mencuci yadaihi, dua tangan. Ini adab-adab mandi besar. Jadi yang pertama cuci tangan dulu, ya. Summa yatawaddau, kemudian Nabi berwudu, ya. Jadi jangan main cebur aja, cuci tangan terus wudu. Kama yatawaddau, seperti ia wudu lis salat. Jadi sempurna wudu biasa, bukan sekedar cuci muka. Namanya wudu sunat sebelum mandi adus. Jadi disunatkan sebelum adus wudu dulu. Summa yudkhilu, kemudian Nabi memasukkan asabi'ahu, jari-jarinya ini, fil ma'i, dalam air, dicelupkan begini. Fayukhallilu, maka Nabi memasukkan, bahasa Sunda nama nyuai-nyuai, ya, jadi ke rambut digini-gini kan. Jadi air diginikan terus digini, dimasukin ke dalam rambut. Takhallam. Biha, dengan asobi, usul sya'ri, terhadap pangkal-pangkalnya rambut. Jadi celupin, dimasukin ke pangkalnya begini, ke dalam. Ya. Ini adab-adab adus, ya. Summa yasubbu, kemudian Nabi menumpahkan ala roksihi, kepada kepalanya Nabi, salah saguropin, tiga gurfah, satu gurfah, satu siukan, satu, biadaihi, dengan dua tangannya. Jadi langsung, kalau sekarang pakai gayung, tiga. Summa yufidu, kemudian Nabi mengalirkan alma, air, ala jildihi, terhadap kulitnya. Baru setelah, jadi cuci tangan, terus rambutnya dalamnya dibasahin dulu, setelah itu kepala 3 kali, setelah itu seluruh tubuh, kullihi, semuanya kulit, semuanya dikenai, beres. Itu susunan membasahi tubuh dalam mandi junub. 185 an Maimunata, dari Sayyidah Maimunah zaujin Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang cerita istrinya ini kan. Wa radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatuna Maimunah, tawaddaa, berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'ahu, seperti wudunya ia lis salati, untuk salat. Ghaira rijlaihi, nah ini dijelaskan lagi. Kalau di atas Nabi wudu sebelum adus, wudu seperti mau sholat, artinya sempurna. Tapi di sini kakinya tidak. Jadi tangan, muka, tangan, rambut beres, kakinya enggak. Berdasarkan hadis ini. Makanya itu suka muncul pendapat kan, madhab itu begitu. Yang ngamalin hadis enggak, orang di situnya juga seperti wudu buat sholat, berarti kakinya juga, gitu kan? Kata yang bawah enggak kok, di hadis lain dijelaskan kakinya mah tidak. Wa ghasala, dan Nabi mencuci farjahu, farjinya, ya, farji laki-laki perempuan disebut farji, kemaluan bahasanya. Wa ma asabahu, dan apa yang mengenai farju minal adza, dari kotorannya dibersihkan. Summa afadha, kemudian Nabi menumpahkan alaihi, kepadanya, alma, air. Summa naha, kemudian Nabi menggeserkan rijlaihi, dua kakinya. Faghasalahuma, kemudian Nabi mencuci keduanya. Nah, jadi badan, kemudian dua kaki, ya, wajar ya, badan kemudian kaki.
Hada inilah kata Sayyidah Munia gusluhu mandinya Nabi minal janabati dari junub. Beda ya? Beda kan dengan cerita Aisyah. Kalau cerita Aisyah mah ada gini dulu ke rambut, ini mah nggak ada. An Aisyah dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, kuntu ada aku agtasilu mandi aku wan Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin dari satu wadah. Jadi mandi bareng suami istri ini ya. Satu ember mandi berdua. Yuqalu dikatakan lahu kepadanya al-faroku. Nama wadahnya al-farok. Ya. Ini bab suami istri. Di antara romantismenya mandi dalam satu wadah. Yang 187 wa anha dan dari Sayyidatuna Aisyah annaha sesungguhnya beliau Aisyah suilat ditanya an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana adusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ditanya, ya Sayyidatu Aisyah, bagaimana mandinya Rasulullah? Fadaat maka meminta Aisyah bi'inain dengan satu wadah. Bi'inain nahwin sekira-kira min so'in satu kulak. Tahu satu kulak berapa liter? 3 liter lebih kan ya, satu ember kecil. Di adus itu cukup satu ember kecil. Fakta salat maka Aisyah mandi wa afadat dan Aisyah menumpahkan ala ro'siha kepada kepalanya. Jadi ditanya langsung dipraktekkan. Hai Ummul Mukminin, bagaimana mandinya Rasulullah? Minta air sini. Nih gini cebur udah. Nah kayak gitu mandi Nabi. Jadi itu ilmu praktek. Makanya kita juga di pesantren suka ada praktek ibadah. Mau jelasin anak-anak wudu tuh begini ya. Tangan gini. Mau nonton paham atau enggak? Tapi bawa ke WC wudu gini caranya. Ini dulu cuci. Oh gitu. Kalian rumit banget. Kayak manasik haji, coba antum belajar manasik haji pusing. Tapi ternyata pergi ke sana gampang. Lagian bareng sama orang. Pergi beres. Misalnya tawaf 7 kali, sa'i terus, lalu pergi. Gimana ini tuh nggak beres? Paham manasik itu. Makanya suka dipraktekkan kan manasik haji. Datang udah pakai kain ihram, motor. Oh gitu doang. Jadi teori itu kalau dipraktekkan jadi sederhana. Tidak perlu berjam-jam jelasin manasik haji. Udah bikin Ka'bahan di tengah lapang. Di sana sa'i di atas udah muter ya 7 kali kayak gitu haji tuh. Oh gitu doang, gampang. Ini sama. Wa bainaha di antara Sayyidah Aisyah wa baina sa'il dan di antara yang bertama hijabun, ada penghalang. Jadi mungkin yang bertanyanya wanita. Ya, Ummul Mukminin bagaimana mandinya Nabi? Kata di sini minta air seember 3 liter. Aisyah mandi tapi ada halangnya, enggak mau liatin yang mandi gini. Oh gitu, beres. Artinya dia nyontoin bahwa air sedikit bisa cukup untuk adus. 3 liter itu cukup adus. Nabi kan satu gelas kemarin ya, satu mud Nabi cukup untuk wudu. Aqua kecil itu yang 60 itu cukup untuk wudu. Jadi jangan berlebihan kayak. An Jabir bin Abdullah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah annahu sesungguhnya Sayyidina Jabir sa'alahu bertanya kepada Sayyidina Jabir rajulun seorang laki-laki anil ghusli tentang mandi adus. Faqala maka berkata Jabir, yakfika cukup bagimu sa'un satu sa' 3 liter lebih. Faqala rajulun, laki-laki itu bertanya, ma yakfini, enggak cukup buatku. Masa 3 liter mandi buat cukup? Kita juga susah ya. Wajar orang ini protes. Faqala Jabir, karena ada yakfi cukup man bagi orang huwa dia aufa lebih banyak minka daripada musya'ron rambutnya. Siapa? Nabi. Jadi orang itu mandi adus 3 liter nggak cukup. Dijawab sama Jabir apa? Nabi aja yang tubuhnya paling sempurna kan. Nabi dengan kita tinggian Nabi, badannya lebih tinggi, kemudian rambutnya tebal, sempurna lah, cukup 3 liter, maka kamu nggak cukup gitu. Itu kata Jabir. Wa khairun dan dia lebih baik minka daripadamu. Artinya Nabi aja orang paling sempurna cukup 3 liter, masa kita berlebihan gitu. Ya paling tidak kita jangan
air 1 bak pakai mandi habis. Lagi santri harus berhemat mandi. Ya, karena air ini mati aja listrik, coba 5 jam aja udah kelabakan. Di torennya udah habis, ini nggak naik. Makanya ketika ada air tuh dihemat. Ya. Summa ammahum, kemudian Nabi mengimami mereka fi saubin, dalam 1 baju. Ya, ini dalil disunnahkan, ya, bahkan wajib 1 ketika. Jadi kalau santri ada 100, kalau santri mandi 1 bak 1 orang bisa nggak kebagian, maka wajib santri itu menghemat air, mandinya sedikit-sedikit. Jadi bisa nanti nih 1 ember nanti untuk dihemat. An Jubair bin Mut'im, dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, berkata Jubair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, fa ufidu, maka aku menumpahkan, mengalirkan, ala ra'si, kepada kepalaku, salasan 3 kali. Wa asyara, dan isyarat Nabi, biyadaihi, dengan 2 tangannya, kiltaihima, dua-duanya. Jadi ini dalil mandi kepala harus sunnah 3 kali. Kalau kita sekarang ada sampo kan, sampoin dulu. Gitu. Jadi jangan cuma sekali doang. Walaupun sah, tapi sunnah. Itu berdasarkan Nabi mengatakan, saya kalau adus kepalanya dicuci berapa kali? 3 kali. Disemor lah, dicurahin air 3 kali. 190 an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tasala, kalau mandi Nabi minal janabati, dari junub, da'a, maka Nabi meminta bisyai'in, dengan sesuatu, nahwil khilabi, seperti hilab. Ini tempat air, kemarin sudah dijelasin ya. Jadi dulu kan belum ada toren, kemudian keluar air dari keran. Dulu air disimpan di wadah gitu, ada yang ember, ada yang kulit ini ya, wadah. Fa akhadha, maka Nabi mengambil bikaffaihi, dengan 2 telapak tangan. Disebut 1 mud segini. Fa bada, maka Nabi memulai bisyikki ra'sihi, dengan sebelah kepalanya, al-aimani, yang kanan. Nah, ini sampai kanan dulu. Hadis ini kanan dulu. Summal aisar, kemudian sebelah kiri. Jadi nyuciin juga ini dulu. Semeran pertama sebelah kanan, kedua sebelah kiri. Faqala, maka berkata, bihima, dengan keduanya, ala wasati ra'sihi, terhadap tengah kepalanya. Maksudnya tengahnya itu otomatis dapat di kanan kiri, tengahnya otomatis dapat. Jadi tengahnya itu tadi oleh yang air kanan dapat, oleh yang kiri dapat, gitu maksudnya. Berarti berapa kali? 2 kali kan. Di atas 3 kali, di bawah 2 kali, kanan kiri. Itu menunjukkan berbagai bentuk cara mandi Nabi. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kuntu, ada aku, utayyibu, memberikan wangian, memberikan parfum. Jadi istri itu mendandanin suaminya, disunnahkan. Suami mau pergi kerja, dipakein dasi, misalnya kalau pakai dasi, dipakein bajunya, disisirin rambutnya. Itu diantara bagian romantisme kehidupan Rasulullah. Jadi Aisyah itu kasih parfumnya. Atau kadang Nabi lagi itikaf pun, Nabi itu kepalanya kemudian ditololkan ke kamarnya Sayyidah Aisyah, kan masjid kamar. Itu disisirin sama Sayyidah Aisyah. Ya, itu bagian dari romantisme orang berkeluarga. Sebenarnya Nabi bisa nyisir sendiri. Itu kan. Tapi tidak. Ini khusus untuk yang sudah nikah. Bagian dari romantis. Fayatupu, maka Nabi berkeliling ala nisaihi, kepada istri-istri yang lainnya. Jadi yang dandaninnya Siti Aisyah, kemudian Nabi pergi ke istri-istri yang lain. Ini tantangan bagi ibu-ibu. Didandanin, pergi ke pasti protes ibu-ibu. Jadi didandanin, diparfumin. Nabi ingin kemana? Ke istri yang lainnya. Summa yusbihu, kemudian Nabi masuk waktu subuh, muhriman, dalam keadaan ihram. Yandahu, membuanglah, yandahu itu
melemparkan tiban, kan tidak boleh, orang ihram tidak boleh pakai wangian. Jadi malamnya oleh Aisyah didandanin pakai parfum, terus Nabi ke istri-istrinya, pagi Nabi sudah berihram, tidak pakai parfum lagi karena ihram tidak boleh pakai parfum. An Anasin dari Sayyidina Anas qala, ya. Ini masih bab mandi. Kenapa orang mau ihram kan disunatkan mandi, sehingga yang parfum malam tadi itu hilang, dimandiin. Sunat orang mau ihram tuh sebelum pakai kain ihram mandi dulu. Qala berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduru, berputar, berkeliling yaduru, ala nisaihi, kepada istri-istrinya Nabi, fi sa'atil wahidah, pada jam 1 minal laili, dari malam, wan nahari, dan siang. Jadi apa namanya, supervisi. Jadi tengah malam Nabi keliling, istrinya dikontrol, bisa ada apa-apa, keliling, aman. Dan jam 1 siang. Ya, jadi walaupun bagian tinggal di sini, jam 1 keluar dikeliling, tanggung jawab seorang suami, bisa ada apa-apa, jadi kontrol. Atau nanti jam 1 siang. Wahunna, dan mereka itu ihda asyarata, ada 11. Ya. Ini jangan dipakai ceramah depan ibu-ibu. Protes Tis'uniswatin. Tapi kemarin ada apa? Seorang wanita di Mesir, masih muda, kemudian diwawancari karena dia mau dijadikan istri yang keempat oleh suaminya. Diwawancari sama orang yang nggak suka kan dengan itu. Kamu kenapa mau dinikahin sama jadi istri yang keberapa, ketiga atau keempat? Mau, nggak apa-apa, dia bilang. Dan hak dia bilang mau nikahin istri yang keempat. Terus dia jelasin teorinya kan, mulai teori tentang lebih banyak jumlah perempuan, yang kedua perempuan itu suka haid, ada yang haidnya lama, padahal laki-laki nggak ada haidnya. Kemudian ada suami yang berlebih kemampuannya sehingga tidak bisa, dijelasin sama dia. Jadi pemahamannya seperti itu. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, tis'uniswatin, ya, 9 istri. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Kira dikatakan lahu, kepadanya, kepada Nabi. Jadi keliling bukan sekedar supervisi. Awakana. Apakah ya ada? Iya, yutikuhu, mampu. Jadi semalam tuh keliling, maksudnya maaf ya, ini suami istri gitu semuanya keliling. Sehingga ada yang nanya, emang mampu semalaman 9 istrinya atau 11 malah dilakukan semuanya dengan semua istrinya? Ada yang nanya. Qala, kata siapa? Kata Anas, kunna, ada kami, natahaddatsu, berbicara atau bercerita kami, annahu, sesungguhnya Nabi, u'tiya, diberi Nabi quwwata salasina, kemampuan 30 orang. Jadi Nabi itu fisiknya sehat ya. Sampai kemampuan 30 laki-laki. Makanya wajar semalam bisa mengelilingi semua istrinya. Ya, karena gaya hidupnya Nabi kan sehat, rajin jalan kaki, Nabi kan jalan kaki. Kemudian makanannya sehat, kehidupannya sehat, ibadahnya jauh dari maksiat. Ya, orang yang banyak bermaksiat maka cenderung banyak sakit, lemah. Bahkan kemarin ada yang menjelasin, nanti bisa ditonton di YouTube, judulnya Mu'jizat Kulla Yaum, dokter siapa nulis. Jadi dia bilang otak kita tuh sebenarnya semua orang bisa hafal Quran. Bahkan dia sampai mengatakan nanti di akhirat akan ditanya, saking ekstrimnya akan ditanya yang orang nggak hafal Quran itu, ya kan? Dan kita aja kan, coba mudaris atau siapa yang di sini yang di LTQ, kalau nggak ngapal Quran, hafal Quran nggak? Enggak kan? Tapi ternyata kita bisa ngapal Quran kan? Sehari 1 lembar bisa kan? Bisa. Jadi dia bilang masalahnya orang nggak hafal tuh nggak ngapal aja. Itu satu. Yang kedua, jauhkan pikiran kita, mulut kita, mata kita, pendengaran kita dari yang tidak baik. Jadi teorinya itu bersihkan seperti kelas ini, biar nyaman dipakai ngaji, buang kotoran-kotorannya. Sama pikiran kita juga, kalau Quran mau masuk tuh buang yang kotor-kotor tuh, mikirin keburukan, mikirin yang jelek.
pasti Quran tuh nempel. Tapi kalau kotor, kayak kita mau ngecat itunya banyak debu, dicat nempel nggak catnya? Enggak. Jadi sehingga ketika kita ngapal, kok susah ngapal? Bukan ngapal yang susah, pikiran kitanya belum fokus. Bisa jadi ketarik ke sini, atau bukan, memang ada pikiran yang di luar kemampuan kita hadir terus mengganggu. Itu buah dari, makanya Imam Syafi'i kan melihat kaki ibu-ibu itu hafalannya jadi kacau. Karena mengganggu itu, melihat kaki wanita, ya, melihat aurat itu jadi mengganggu pikiran. Ya, sehingga pikirannya jadi kotor. Ya, tapi kalau pikiran kitanya dijaga, yang masuk ke sini bagus-bagus, lewat mata yang bagus-bagus, lewat telinga yang bagus-bagus, otak kita tuh cerdas sebenarnya. Ada jutaan sel, dan ini kan disebutnya apa? Otak kita itu bisa menyimpan memori lebih kuat daripada komputer Pentium atau harddisk yang 1 tera, lebih kuat. Coba komputer suruh bisa nggak bertahan 60 tahun? Nggak bisa dia. Kita 60 tahun, antum ngapal Al-Fatihah dari usia 5 tahun, usia 100 tahun masih ingat. Alhamdulillah ya. Terekam di sini. Asal jangan kena error aja. Kalau kena error bisa lupa segalanya. Sampai kan lupa nama teman, lupa, itu error itu. Dan orang yang selalu baca Quran, mengingat Quran, nggak akan error otak, nggak akan kena pikun karena diasah terus. Dan kalau otak cerdas, tubuhnya sehat biasanya. Ya, orang yang sudah otaknya nggak dipakai mikir, itu cenderung tubuhnya lemah. Tapi kalau otaknya dipakai mikir terus, aktif terus, maka tubuhnya juga akan sehat. Itu sudah begitu. Coba tanya aja ke para ahli, memang begitu. Kalau otak sudah nggak dipakai, udah diam. Otak tuh kalau dipakai yang baik, maka dia akan memakai yang buruk. Yang buruk produksinya apa? Buruk lagi kan, maka jadi lemah, jadi penyakit, tidak. An Aisyah, dari Sayyidina Aisyah, qalat, berkata Sayyidina Aisyah, ka'anni seakan-akan aku melihat wabis ila wabisit tib. Sebentar, itu wabis, lupa tadi. Seakan-akan aku melihat ila wabisit tib, apa namanya itu, cahaya, jadi gemerlap. Jadi kan kalau kita pakai minyak tuh ada herangnya, apa namanya itu? Ya itulah pokoknya. Ya kan? Kalau kita pakai minyak digoresin gitu kelihatan mengkilat kan? Itu namanya wabisit tib. Kilatannya apa namanya itu? Ya. Kalau orang Sunda nyebutnya apa? Lunyu. Kalau lunyu enakan bahasa Sunda, jadi kita bahasa Indonesia jelek kayaknya nih. Yang kan nggak Sunda terus. Arab, Sunda juga Arab, Indonesia. Makanya ajengan Ahmad Sanusi yang menjadi Samsul Ulum, tokoh ulama besar di Sukabumi, punya tafsir Raudhatul Irfan, itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Fi mafrikin Nabi, di dalam sela-sela Nabi, wahwa, dan Nabi muhrimun, sedang ihram. Maksudnya bekas-bekasnya. Walaupun Nabi sudah mandi, masih ada bekas-bekas minyaknya, misalnya diolesin di sini. Mandi kan ada yang masih belum ini. Jadi artinya kalau pakai parfum tapi sudah mandi ihram, ada bekas-bekasnya nggak apa-apa. Asal jangan setelah mandi pakai apa? Parfumin, nggak boleh. Ihram itu nggak boleh pakai yang berjahit begini, laki-laki ya. Sederhana banget. Itu untuk menunjukkan kita tuh sederhana di hadapan Allah, itu tidak ada apa-apanya. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, sudah berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hadis. Kemarin harus berapa tuh semalam kata Ustaz? 10 ya? 10 hadis. Kalau 10 kali ya, satu lagi tanggung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala, kalau Nabi mandi minal janabati, dari junub,
Ghasala Nabi mencuci yadaihi dua tangannya, wa tawaddaa dan Nabi berwudu wudu'ahu seperti wudunya Nabi lis-sholati untuk salat. Summa igtasala kemudian Nabi mandi, summa yukhallilu kemudian Nabi menyela-nyela ya begini-gini nih ke rambutnya. Biyadai dengan dua tangannya sya'rahu dimasukin jari ke rambutnya. Yang menguatkan hadis tadi. Hatta idza dhanna sampai Nabi yakin tentang di sini annahu sesungguhnya Nabi qad arwa telah mengenyangkan di sini maksudnya mengenakan air ya. Basyaratahu kepada kulitnya. Jadi sampai Nabi yakin tidak ada kulit yang kelewat di rambutnya. Jadi rambutnya kan Nabi tebal. Jadi gini-gini tuh biar semua kulit rambutnya kena air. Tapi kalau gini doang kan bisa lewat. Kalau rambut panjang kan bisa kayak ibu-ibu. Bisa kalau dicuri air di sini ada kulit yang ini. Tuh, makanya disunahkan mau mandi di gini-gini. Kecuali yang gundul. Rambutnya pendek lewat sebentar. Afadha Nabi menumpahkan atau mengumumkan, menumpahkan atau menyeluruhkan afadha itu. Alaihi kepadanya alma air salasa marratin 3 kali kepalanya. Summa ghasala kemudian Nabi mencuci sa'ira jasadihi semua jasadnya. Wallahu a'lam bishawab.